SD saya disuruh gambar oleh guru ya begini. SMP iseng-iseng saya bikin gambar pemandangan begini juga Pak. SMA ya sama Pak. Sekarang kuliah konsisten Pak. Karena ini yang paling mudah, gitu ya. Karena ini yang diajari sejak kecil. Maka inilah yang disebut dengan paradigma. Ya. Sebelah sini nih saya belum dengar jawabannya. Kenapa Anda tidak tahu nama wakil presiden Amerika? Ada yang bilang nggak diekspos, nggak nyari tahu. Karena bukan negara kita. Tapi kenapa presidennya tahu? Karena nyari tahu. Oke, apa lagi? Baik, kita ambil itu aja ya. Saya nggak nyari tahu, artinya kan saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Buat apa saya cari tahu? Dia nggak terekspos. Apa pentingnya buat saya? Saya tahu nggak ada gunanya buat saya. Nah ini mohon didengar ya, mohon didengar nih. Itulah yang akan terjadi pada Anda kalau Anda jadi orang nomor 2. Kalau Anda jadi orang nomor 2, maka lingkungan akan bilang Anda nggak penting buat saya. Saya nggak peduli dengan Anda. Saya nggak perlu tahu Anda. Kenapa? Karena Anda orang nomor 2. Rakyat gontok-gontokan, ya polarisasi nih Pilpres 2019. Rakyat gontok-gontokan itu. Yang saudaraan putus persaudaraannya, yang pacaran putus pacarannya. Ada itu. Gara-gara beda pilihan Pilpres. Suami istri berantem. Apa yang terjadi kita lihat di atas? Mereka gabung di pemerintahan yang sama. Kita di sini masih berantem, mereka di atas sudah baik-baik saja. Jadi kata kunci yang pertama ketika kita melihat situasi politik yang ada di level nasional, ya, apa kira-kira? Jangan baperan, tapi harus berperan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya baru pulang dari Jakarta itu pukul 1 tadi dini hari ya. Jadi baru bisa tidur jam 2, bangun jam 4:30. Jadi masih agak-agak lemes. Tapi ketika lihat adik-adik semua penuh semangat, jadi ke bawah tuh. Semangat itu ternyata menular. Terima kasih ya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Baik. Dan dari situ alhamdulillah cukup bisa membiayai, bisa beli rumah, bisa beli mobil dan segala macam. Ya mudah-mudahan tertarik jadi YouTuber ini. Ya karena hari ini kita bisa beraktivitas dengan segala macam cara ya. Tentu saya juga bukan hanya sebagai YouTuber, tapi saya juga konsultan psikologi politik ya. Salah satu aktivitas yang kita lakukan. Baik. Indonesia adalah negara keberapa terbesar di dunia? Ada yang ingat? Ada yang tahu? 4, 5? Ya, oke, keempat ya. Tapi kalau sebagai negara berpenduduk Muslim itu pertama, ya. Jadi terbesar di dunia. Dan kalau bicara Indonesia, penduduk yang paling besar itu ada di provinsi mana? Jawa Barat. Ibu kota Jawa Barat itu Bandung. Di catatan sejarah, ya, barangkali belum tahu nih, disebutkan ada satu wilayah yang termasuk salah satunya wilayah terpadat, bukan di Indonesia, bukan di Asia, tapi bahkan di dunia. Tahu tidak? Daerah mana? Ini, sebelah kampus ini. Perkampungan Cicadas. Jadi Cicadas itu salah satu perkampungan terpadat di dunia. Jadi kenapa saya bicara itu? Karena saya di situ. Jadi dari rumah saya barusan ke sini itu pakai mobil aja cuma 12 menit. Jadi cepat banget dekat di sini. Nah, ini realita
yang ada di kita hari ini, ya, kalau ada nggak dari Cicadas di sini, ada nggak orang Cicadas? Nggak ada ya. Tapi tadi salah satu panitianya ada tuh orang Cicadas juga. Kalau Anda coba main-main nanti ya keluar ya, kan mahasiswa tentu dia harus mengenal lingkungannya ya. Dia harus peka dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Maka Anda akan mendapati sebuah jalan-jalan ya, gang-gang yang untuk berjalan seperti ini saja, itu nggak bisa. Apa yang terjadi? Anda harus begini. Itu ada di sini. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana situasi sosial di lingkungan kita. Ya. Ini kan temanya peran pemuda, peran mahasiswa dalam isu sosial dan isu politik, betul? Nah, maka tentu kita harus mulai dari yang terdekat dulu. Ya. Nanti saya harapkan setelah ini, nanti setelah orientasi ospeknya selesai. Sekarang bukan ospek ya, istilahnya apa sih? Apa istilahnya, Pak? Orientasi mahasiswa baru ya. Oke. Nah, kita akan berhadapan dengan situasi-situasi yang berbeda barangkali dengan apa yang ada di pikiran kita. Mahasiswa adalah agent of change, ya, agen perubahan. Negeri ini berhasil dimerdekakan oleh anak-anak muda dengan Sumpah Pemudanya. Indonesia bisa diselamatkan dari korupsi yang berkepanjangan ya, di era Orde Baru 32 tahun itu oleh siapa? Oleh mahasiswa ya. Jadi berkali-kali dalam sejarah Indonesia mahasiswa selalu berperan menjadi pelurus negeri ini. Maka adik-adik semua yang sekarang kuliahnya di FISIP tentu akan memiliki peran penting bagaimana Indonesia ke depan. Ya, Anda penentunya. Dan penentu yang terdekat ini apa nih? Apa penentu masa depan Indonesia yang terdekat? Ya, Pilpres 2024 ya. Tanggal 14 Februari jangan salah coblos. Hati-hati. Salah coblos bukan saja 5 tahun ke depan, tapi bisa jadi 10-15 tahun ke depan kita berada dalam situasi yang tidak beranjak membaik akibat pandemi dan sebagainya. Ya, kita tidak akan masuk pada wilayah yang terlalu detail, terlalu praktis. Saya tidak akan memihak pada salah satu paslon, tapi Anda harus tahu, ya, Anda harus betul-betul bisa memilih dan memilah. Nah, sekarang karena semua pada pegang kertas dan ballpoint, maka silakan digunakan. Kita akan mulai masuk pada simulasi ya. Silakan disiapkan, alat tulisnya semuanya disiapkan. Saya akan minta Anda untuk melakukan sesuatu dengan kertas dan pensil ini. Waktunya sebentar, kurang lebih 2 menit saja. Jadi lakukan dengan cepat, lakukan apa yang terpikir. Siap? Oke. Gambarlah sebuah pemandangan alam. Nah, jangan dipikir lama-lama. Apa yang terbertik pertama di kepala langsung gambarkan ya. Tugasnya menggambar ini. Nggak boleh nyontek ya. Jangan lihat kiri kanan, fokus saja. 1 menit terakhir. Kita akan bicara politik, kita akan bicara tentang psikologi politik. Kok disuruh gambar pemandangan alam ya?
Sudah, waktunya habis. Dan saya bisa menebak apa yang Anda gambar, yang kurang lebih ada ditampilkan di layar. Gedein. Ya. Betul? 2 buah gunung, ada yang 3 memang ya. Kemudian di bawahnya ada jalan perspektif yang semakin ke bawah semakin membesar. Kiri kanannya ada apa? Sawah ya. Sawahnya sawah checklist. Ada pohon kelapa. Ada yang namain biasanya di atas matahari. Mataharinya punya rambut. Begini ada ya? Banyak tuh saya lihat tuh yang ketawa-ketawa tuh begitu tuh. Oke. Pertanyaannya, kenapa yang Anda gambar ini atau gini deh sebelumnya. Mohon angkat tangan ya. Yang digambarnya tidak ada unsur air, ya gambar air nggak ada, gambar pohon nggak ada, sama gambar apa ya yang ada di sini, air, pohon, gunung deh, air, pohon, gunung tuh nggak ada. Misal Anda menggambar apa ini, kipas angin misalkan, atau Anda menggambar gedung Sangga Buana atau yang lainnya, ada nggak? Coba angkat tangan. Saya mau coba, tapi ini ada pohonnya sedikit. Apa? Ada pemukiman rumah. Oh, pemukiman. Ada jalan. Iya, tapi ada pohonnya ya. Iya, Baik, sip. Ini yang nggak ada, pohon nggak ada, air nggak ada, semuanya mengandung unsur ini. Oke, tepuk tangan dulu dong, kompak berarti semua nih. Tanpa harus lihat kiri kanan, semuanya kompak gambarnya. Baik, sekarang kita bahas kenapa gambarnya ini. Kira-kira alasan sederhana saja. Apa? Kenapa gambarnya ini? Dari kecil diajarinya begini. Paling mudah dibuat. Apalagi? Pak, saya waktu TK sama guru TK diajari gambar pemandangan tuh begini. Waktu SD saya disuruh gambar oleh guru ya begini. SMP iseng-iseng saya bikin gambar pemandangan begini juga Pak. SMA ya sama Pak. Sekarang kuliah konsisten Pak. Karena ini yang paling mudah, gitu ya. Karena ini yang diajari sejak kecil. Maka inilah yang disebut dengan paradigma. Ya. Mindset, ya. Cara berpikir. Apakah benar pemandangan alam ini seperti ini? Benar, tapi ini ada tapinya. Tapi pemandangan alam bukan hanya ini. Anda gambar laptop, bisa nggak itu disebut pemandangan alam? Kenapa? Nah, oke, kita kalau mahasiswa akademik ini harus runut dari dasar. Apa itu pemandangan? Kira-kira definisi pemandangan itu apa? Apa yang bisa dipandang? Apa itu alam? Alam itu apa sih? Coba. Jangan ragu-ragu. Sampaikan. Yang natural enggak. Apalagi coba? Apa? Tempat di mana makhluk hidup dan makhluk hidup. Tempat makhluk hidup ya. Oke, sudah mendekati ya. Ada lagi yang mau menjawab? Lingkungan sekitar. Lingkungan ya. Jadi alam itu ya gabungan lah kurang lebih tadi ya. Ya seisi alam raya ini. Ini kan alam. Ya, alam semesta. Jadi pemandangan apa yang kita pandang, alam itu apa yang ada di semesta ini. Jadi dengan definisi itu kita gambar kursi, masuk nggak pemandangan alam? Bisa. Ternyata gitu. Ternyata kita gambar kursi pun ini pemandangan alam. Kenapa? Karena ini yang saya pandang dan itu ada di alam ini. Selesai gitu. Nah,
Dari simulasi pertama ini saya mengajak adik-adik semua untuk yuk kita shifting, kita geser paradigma kita geser persepsi kita dalam melihat isu-isu sosial dan politik ini. Kenapa? Karena Anda mahasiswa FISIP, Anda harus yang paling tahu tentang sosial dan politik. Anda harus bisa melihat sisi lain dari apa yang terjadi hari ini. Ini persepsi ya. Persepsi itu apa? Sudut pandang ya. Persepsi itu sudut pandang. Jadi dalam posisi saya di sini, ini sudut pandang ya. Mahasiswa yang di ujung sana itu nggak kelihatan karena kehalang sama orang yang ada di depannya ya. Tapi saya geser saja sedikit, kelihatan. Ini sudut pandang. Jadi sudut pandang itu ada berapa alternatif? Ya banyak. Berapa? Sebut. Ini kita main logika nih. Sudut pandang. Saya permudah lagi deh. Sudut. Oke, depan, belakang, kanan, kiri. Oke. Ada yang lebih banyak? Bicara sudut nih, sudut. Bisa ya derajat. Nah, 360. Jadi ada berapa perspektif ketika kita melihat situasi politik hari ini? Ada 360 persepsi. Kita tinggal pilih gitu mau yang mana. Tapi jangan yang seperti kebanyakan orang. Jadi mohon nanti lagi kalau silakan gambar pemandangan alam, liarkan gitu. Liarkan imajinasimu gitu tentang pemandangan alam. Karena apapun yang bisa kita pandang, apapun yang ada di alam ini, itu bisa kita sebut sebagai pemandangan alam. Oke, baik, kita masuk dulu ke simulasi 2 ya. Ini menarik nih ya. Kuis. Tadi banyak ya kuis ya. Ada kuis tebak gambar, ada apa ya. Nah, sekarang kuis dari saya nih. Mohon jawab secepat-cepatnya. Siap? Siapa nama Presiden Amerika? Langsung. Joe Biden. Kurang dari sedetik sudah dijawab dengan tepat Joe Biden. Pertanyaan kedua, siapa nama siap-siap nih Wakil Presiden Amerika? Empat, 5. Kamala Harris. Iya keren, tepuk tangan dulu dong. Siapa namanya? Naila Kamala Harris. Saya sebenarnya lupa juga pas dia sebut, oh iya benar, Kamala Harris. Pertanyaan ketiga, kenapa Anda tidak tahu nama Wakil Presiden Amerika? Ya, jawab jujur. Hah? Nggak nyari tahu. Keren, jawabannya jujur. Saya butuh jawaban yang jujur. Nggak nyari tahu. Apalagi? Kenapa ya saya nggak, benar juga ya, kenapa ya saya nggak tahu nama Wakil Presiden Amerika? Tidak terekspos. Tidak mencolok. Karena yang paling menonjol presiden. Iya, betul. Apalagi? Sebelah sini nih saya belum dengar jawabannya. Kenapa Anda tidak tahu nama Wakil Presiden Amerika? Ada yang bilang nggak diekspos, nggak nyari tahu. Karena bukan negara kita. Tapi kenapa presidennya tahu? Karena nyari tahu. Oke, apalagi? Baik, kita ambil itu aja ya. Saya nggak nyari tahu, artinya kan saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Buat apa saya cari tahu? Dia nggak terekspos. Apa pentingnya buat saya? Saya tahu nggak ada gunanya buat saya. Nah ini mohon didengar ya, mohon didengar nih. Itulah yang akan terjadi pada Anda kalau Anda jadi orang nomor 2.
Kalau Anda jadi orang nomor 2, maka lingkungan akan bilang, Anda nggak penting buat saya nggak peduli dengan Anda, saya nggak perlu tahu Anda. Kenapa? Karena Anda orang nomor 2. Ya, coba diresapi itu. Jadi kalau begitu, yang harus setelah orang tuamu membiayaimu kuliah, jangan ada di pikiranmu menjadi orang nomor 2. Harus jadi orang nomor 1. Nah, masalahnya gimana? Gimana caranya, Pak? Ini teman-teman sekelompok saya ini hebat-hebat ini. Ini ngomongin konstitusi, saya nggak paham. Ini ngomongin undang-undang di dewan, saya nggak ngerti. Ini gimana caranya saya bisa jadi orang nomor 1? Nah, kalau ada pikiran seperti itu, maka kembali ke awal tadi, mindset kita yang harus kita ubah, ya. Cara berpikir kita yang harus kita ubah. Minimal Anda harus tetap jadi orang nomor 1. Anda harus cari tahu di mana itu. Contoh, di mana yang paling mungkin Anda menjadi orang nomor 1? Coba. Nah, kalau di kampus susah karena teman-teman kita lebih hebat. Di keluarga, Anda yang menjadi paling tahu tentang sosial, tentang politik di keluarga. Terus bisa nggak ditambah? Ya silahkan aja. Di mana misalkan? Di teman-teman SMA, kan bisa jadi yang lain beda-beda ilmunya. Jadi kita yang paling tahu. Di teman-teman SMP bisa juga, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini harusnya yang mulai menumbuhkan bahwa saya harus paham apa yang terjadi di media dengan apa yang kemungkinan terjadi di belakang itu. Rakyat gontok-gontokan, ya, polarisasi nih Pilpres 2019. Rakyat gontok-gontokan itu. Yang saudaraan putus persaudaraannya, yang pacaran putus pacarannya. Ada itu gara-gara beda pilihan Pilpres. Suami istri berantem. Apa yang terjadi kita lihat di atas. Mereka gabung di pemerintahan yang sama. Kita di sini masih berantem, mereka di atas sudah baik-baik saja. Jadi kata kunci yang pertama ketika kita melihat situasi politik yang ada di level nasional, ya, apa kira-kira? Jangan baperan, tapi harus berperan. Nah, ya boleh ya, nanti jadiin quote hari ini tuh. Jangan baperan, tapi kita harus berperan.